Hadirin asadakumullah. Luar biasa Al-Quranul Karim memberikan porsi yang dahsyat untuk anak muda, untuk para remaja, untuk para pemuda. Remaja, pemuda ini adalah usia yang terdapat atau diapit dengan usia-usia lemah, usia anak-anak dan usia lansia atau usia akhir-akhir hayat manusia. Masya Allah, di tengahnya ada usia muda namanya, di tengahnya ada masa remaja namanya. Masa dan usia yang sangat dihargai di dalam Islam dan sangat dibimbing ajarannya di dalam Islam. Kalau kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengajarkan alimu rijalakum suratal maidah wa alimu nisaakum suratan nur. Bayangkan ada spesial surat yang wajib kita ajarkan sebagai seorang muslim kepada para pemuda, kepada para remaja laki-laki, dan ada spesial surat yang wajib pula diajarkan kepada para wanita, para remaja perempuan. Masya Allah. Hadirin, kita coba lihat Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim namanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masa mudanya seperti apa? Pelajaran yang sangat banyak kita bisa dapatkan. Seorang anak muda yang berani melawan tirani. Ibrahim harus bermusuhan dengan Namrud, seorang raja, seorang presiden yang sungguh sangat zalim. Dan ujung-ujungnya kedoliman serta ketakaburannya menggeser posisi Tuhan yang ada di saat itu. Barang siapa yang tidak mau menganggap Namrud sebagai penguasa mutlak dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan berhadapan dengan kematian, dengan penyiksaan. Dan hadirin, orang pertama yang menentang itu adalah Ibrahim alaihissalam, seorang anak muda. Bahkan sebelum penentangan itu, anak muda Ibrahim ini bermuhasabah dulu, mencari titik temu ketauhidan yang dirasa benar, menguatkan ruhiyahnya, menguatkan mentalitasnya. Bertanyalah dia dalam hatinya, apakah Tuhanku yang sebenarnya itu siapa? Apakah matahari? Apakah bulan? Apakah bintang? Ternyata tidak. Kemudian Ibrahim yang masih sangat muda ketika itu diberi wahyu oleh Allah, mendapatkan perintah untuk menjadi nabi dan rasul. Di usianya yang sangat muda, beliau menemukan sosok Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin, setelah proses pencarian jati diri dia sebagai hamba Allah, setelah perenungan yang begitu panjang, maka Ibrahim mendapatkan potensi yang luar biasa dari Allah, kecerdasan yang luar biasa dari Allah, keberanian yang luar biasa dari Allah untuk melakukan pembelaan atas rakyat yang miskin, pembelaan terhadap kelemahan iman rakyatnya ketika itu yang tidak memahami tauhid yang sebenarnya. Mereka banyak menyembah berhala berbentuk Tuhan-Tuhan, patung-patung yang dimuliakan dan disembah ketika itu. Kita lihat hadirin asadakumullah, kecerdasan seorang Ibrahim yang masih muda itu terlihat ketika patung-patung itu dirusaknya di malam hari, dan kemudian Ibrahim dicurigai dan tersangka menjadi perusak. Ibrahim mengalungkan kapaknya di patung yang paling besar. Dalam persidangan dia mengatakan, bukan saya yang membunuh atau menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala itu, tetapi tuh lihat, patung yang paling besar itulah, berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan mereka, berhala-berhala yang kecil, karena ada kapak di sana. Masya Allah, saat itulah kita bisa lihat hadirin, kecerdasan yang luar biasa. Akhirnya orang berpikir, masa iya ya patung bisa membunuh patung yang lain? Dan ini tidak mungkin terjadi. Sebuah kecerdasan yang Allah titipkan kepada para pemuda yang mengawali hidupnya dengan ketauhidan, yang mendekatkan dirinya, ruhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita lihat berikutnya. Ketika Ibrahim sudah mulai face to face, berhadapan dengan Namrud sang penguasa, tidak ada yang lebih berkuasa selain Namrud ketika itu di antara para manusia yang ada. Semua penentangnya akan didolimi,
bahkan dibunuh, dihilangkan nyawanya. Begitu juga Ibrahim alaihissalam. Dia harus mengalami sebuah tindakan yang mengerikan, dilempar di perapian yang begitu besar. Keberanian seorang anak muda, hadirin azzakumullah, tidak bergeming, tidak takut sedikit pun, karena ada nilai ruhiyah yang mengalir dalam jiwanya. Ketauhidan yang begitu hakul yakin yang diyakininya. Maka pemuda Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah. Api yang begitu panas membakarnya menjadi dingin biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azzakumullah. Inilah profil dari Abul Anbiya. Seorang anak muda yang dahsyat. Ketika masih muda prestasinya bejibun, begitu banyak. Dan kita lihat mengawali kehidupan masa mudanya dengan tauhid kepada Allah, dengan pendekatan pada Allah, dengan spiritual yang luar biasa dahsyat. Sehingga aliran listrik ketauhidan itu menggerakkan jiwanya, keberaniannya, kecerdasannya terlihat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengalahkan seorang tiran yang namanya Namrud. Anak muda yang hebat dilahirkan dari orang tua yang begitu hebat juga, yang dahsyat, yang sama-sama memahami bahwa masa muda itu masa yang sangat berharga, masa yang tidak akan terulang. Maka hadirin, siang ini kalau masih ada di antara kita yang hadir yang masih muda usianya, di bawah 40 tahun misalnya, itu masa yang tidak akan terulang kekuatannya, potensinya, kenangannya, semangatnya, aliran ruhiyahnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sampai mengatakan, satu di antara 7 golongan yang langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah syabun nas'a fi ibadatillah. Anak muda yang taat dalam beribadah kepada Allah.